Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, mengundang kuasa Tuhan untuk hadir di sini, sehingga kita boleh merasakan hadirat-Nya. Kita mulai ibadah kita sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita undang hadirat Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam tempat ini. Haleluya. Hadirlah Tuhan dalam tempat ini. Hadirlah Tuhan dalam hidup ini. Penuhi Tuhan dengan urapan Roh Suci. Penuhi tempat ini, penuhi hidup ini, urapan Roh Suci. Hadirlah, hadirlah Tuhan dalam tempat ini. Hadirlah Tuhan dalam hidup ini. Mari penuhi Tuhan, penuhi Tuhan dengan urapan Roh Suci. Penuhi tempat ini, penuhi hidup ini dengan urapan Roh Suci. Mari undang hadirat Allah. Hadirat Tuhan, hadirlah dalam tempat ini Tuhan, dalam tempat ini. Mari hadir. Hadirlah Tuhan dalam hidup ini. Hadirlah dalam hidup kami Tuhan. Penuhi Tuhan dengan urapan Roh Suci. Penuhi tempat ini, penuhi hidup ini dengan urapan Roh Suci. Mari hadirlah, hadirlah Tuhan. Kami undang Engkau Yesus saat ini hadir. Roh-Mu hadir memenuhi setiap tempat ini ya Tuhan. Hadirlah dalam setiap hidup kami Yesus. Oh, dalam hidup ini mari bekerja. Penuhi Tuhan dengan urapan Roh Suci. Penuhi
penuhi, penuhi, penuhi Tuhan dengan urapan Roh Suci. Penuhi, penuhi tempat ini, penuhi hidup ini dengan urapan Roh Suci. Mari penuhi, penuhi tempat ini, penuhi hidup ini dengan urapan Roh Suci. Haleluya, haleluya. Yesus, kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini kami undang Engkau hadir di setiap hidup kami, mengurapi, memenuhi, memimpin kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu kuasa-Mu memimpin ibadah kami ya Tuhan. Puji-pujian kami, biar Engkau bertahta di atasnya, memberikan kami sukacita untuk kami memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau terus berharap kepada Yesus. Jangan pernah takut, sebab Dia Allah yang beserta. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Mari serahkan semua, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertaku, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan pernah takut, Dia beserta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Amin, haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakin, yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertaku, haleluya. Aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Mari jangan pernah takut, jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua, serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia serta
Katakan dengan iman, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, ya sertaku. Haleluya, aku pasti tolong, engkau pasti tolong, semua pasti tolong. Haleluya, haleluya. Kita mau terus berharap kepada Tuhan karena kita yakin Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Di dalam namanya, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Tidak ada yang bisa melawan kita. Kita pujikan pujian ini. Saya undang bangkit berdiri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan dengan iman, dengan percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, haleluya. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, saya persilakan kur kaum wanita memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum wanita. Sebentar kita akan terima kebenaran firman Allah. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, siapkan hati. Kita mau percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yakin kalau Allah bersama kita, pasti ada mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Lama Kau menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi.
mujizat, bahwa mujizat masih terjadi. Oh, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Kau beserta dalam hidup kami. Maka ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kita masuk bersama-sama dalam doa. Dengan kasih Kristus, Saudara Rio berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan ke hamba-Nya. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa melalui pujian ini ya Bapa ya, kami boleh diberkati ya Bapa, dan kami mau terus percaya bahwa kami mau menyembah Engkau, bahwa Engkau Allah yang selalu beserta kami akan terus melihat mujizat itu terjadi ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu, anugerah-Mu hingga kami boleh ada di tempat ini ya Bapa, dan kami sudah beroleh berkat melalui pujian. Dan kami percaya ya Bapa, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau ya Yesus. Ya Yesus, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya kami mau serahkan jalannya firman-Mu ini ya Bapa. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya kuasa Allah hadir di tengah-tengah hamba-Mu ini ya Bapa. Dan sekali lagi kami mau serahkan jalannya firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur Tuhan Yesus beri kita kesehatan, kekuatan, bisa beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya membawakan firman Tuhan dan kita terus sama-sama belajar tentang firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus menyuruh murid-muridnya supaya mereka tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa tentang apa, Saudara? Mari sama-sama kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 saya akan baca ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi janji Bapa yaitu
Roh Kudus. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus untuk diberikan kepada seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu Yesus menegaskan kembali supaya murid-murid jangan tinggalkan Yerusalem. Karena pada waktu Yesus mati, disalibkan, ada beberapa yang kecewa, kehilangan pengharapan, mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi ketika Yesus mau terangkat ke surga, Yesus langsung berpesan tetap tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Janji yang Bapa sudah tetapkan, di Yerusalemlah Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa Roh Kudus? Kalau kita sering mendengar tentang Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Allah. Amin. Roh Kudus itu adalah Allah. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan Allah kita adalah 3. Tidak, saudara. Satu Allah. Allah yang Maha Esa dalam 3 pribadi. Yang pertama sering kita dengar Allah Bapa. Yang kedua Allah Putra. Yang ketiga Allah Roh Kudus. Tetapi dalam satu Allah mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Allah Bapa adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, yang menciptakan saya dan saudara. Kalau berbicara tentang Allah Putra atau Allah Anak, yang menebus dosa saya dan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menebus saya dan saudara dengan dirinya sendiri. Lalu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus datang ke dunia ini mendiami diri saya, pribadi saya, dan saudara. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, mari kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah baitnya Allah. Ayatnya, pasalnya yang ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi Allah Roh Kudus datang mendiami pribadi saya dan saudara, datang mendiami diri kita, tinggal di dalam hidup kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah sama kedudukannya. Ketiganya adalah sama kuasanya. Ketiganya adalah sama kemuliaannya. Kalau saya tadi katakan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan saya dan saudara, Allah Putra yang sudah menebus dosa saya dan saudara, dan saat ini Allah Roh Kudus yang bekerja, yang mendiami diri saya dan saudara. Semua kedudukannya, kuasanya, kemuliaannya sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi kalau kita dengar ada yang mengatakan Allah kita 3, tidak saudara. Allah kita tetap satu. Allah yang Maha Esa. Jadi Roh Kudus bukanlah suatu bayangan. Roh Kudus bukanlah roh yang samar-samar. Kan gak kelihatan. Tetapi Roh Kudus ini adalah Allah. Allah yang Maha Esa. Amin.
Mengapa Roh Kudus datang ke dunia? Mengapa Bapa menjanjikan Roh Kudus? Ketika Yesus naik ke surga, kenapa Roh Kudus harus datang ke dalam dunia ini? Yohanes pasalnya yang ke-16, kita akan melihat banyak ayat saudara. Yohanes pasalnya yang ke-16, supaya kita memahami bersama-sama. Saya baca ayatnya yang ke-13, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus datang ke dunia ini untuk memuliakan Yesus Kristus. Ayat 14 katakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah pribadi yang menguasai saya dan saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang memakai saya dan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Roh Kudus memakai kehidupan saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan. Lewat pribadi kita, lewat hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan semangat baru untuk kita menghadapi setiap masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat dalam pasalnya yang ke-16 ini, mulai ayatnya yang ke-4b, perikopnya pekerjaan penghibur. Pekerjaan Roh Kudus. Kita baca mulai ayatnya yang ke-5. Pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sampai di situ dulu saudara. Pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris saudara, judulnya pekerjaan dari Holy Spirit, pekerjaan dari Roh Kudus. Dikatakan menginsafkan dunia akan dosa. Ketika Yesus datang ke dunia ini memberitakan firman Tuhan, masih ada orang-orang yang melakukan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dosa ditebus oleh Tuhan, tetapi selanjutnya masih ada lagi manusia yang berbuat dosa. Makanya dikatakan
oleh Alkitab, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Salah satu pekerjaan dari Roh Kudus, menyadarkan dunia akan dosa-dosa yang dilakukan. Selanjutnya apalagi saudara? Pekerjaan Roh Kudus ada banyak sekali. Bekerja dalam hidup saya dan saudara, pribadi lepas pribadi, bekerja dalam gereja, bekerja dalam organisasi, bekerja dalam masyarakat, bekerja dalam dunia ini. Kita lihat lagi saudara ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus datang untuk memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Kudus enggak akan membuat saya dan saudara tersesat. Ini adalah pemimpin yang membawa saya dan saudara sampai ke tujuan dengan selamat. Memimpin saya dan saudara dengan baik, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Sekalipun ada tantangan dalam kita mengiring akan Tuhan, tetapi Roh Kudus tetap pimpin. Ini loh jalan yang harus kamu lalui. Ada godaan dari si jahat, ada godaan dari iblis, Roh Kudus ingatkan. Terus dipimpin ke jalan yang benar. Ketika dalam pergaulan mungkin ada tawaran dari teman-teman hal-hal yang tidak baik, tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita memimpin saya dan saudara, jangan ikuti mereka. Dipimpin sama Roh Kudus. Terus jalan di sini, jangan belok. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dipimpin oleh Roh Kudus. Bersyukur saudara, dan ini gratis. Kita enggak bayar sebulan sekian, 1 tahun sekian, tidak saudara. Diberikan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya untuk memimpin kita bukan cuma sampai di tujuan yang ada di dunia ini, tetapi dipimpin sampai ke surga. Kita enggak tahu bagaimana jalan sampai ke surga. Allah yang mengetahui melalui Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, memimpin kita dalam seluruh kebenaran sampai masuk dalam sorga. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, dari Yesus Kristus, itulah yang akan dikatakan kepada saya dan saudara. Segala sesuatu, mari buka diri untuk mengetahui segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Buka diri untuk Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Buka diri untuk mengetahui segala-galanya, bukan sepotong. Bukan cuma sepotong-sepotong saudara. Roh Kudus yang akan memberitahu. Ini yang harus dilakukan. Oh, ini yang harus kita kerjakan ketika kita sudah membuka diri untuk mengetahui segala sesuatu. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa saudara. Hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan datang terjadi yang kita belum tahu, tetapi
Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita. Bukan berarti kita jadi orang pintar, saudara. Oh, bisa membaca masa depan, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kita kepekaan melalui Roh Kudus. Ini yang akan terjadi di hari yang akan datang. Jadi kita punya persiapan. Firman Tuhan mengatakan dunia semakin jahat, ada banyak hal yang akan terjadi. Mulai saat ini kita sudah memiliki persiapan demi persiapan. Roh Kudus memimpin, pekerjaan Roh Kudus memimpin kehidupan saya dan saudara sampai ke tujuan, yaitu surga yang kekal. Di dalam dunia ini dipimpin supaya enggak tersesat, supaya enggak terikut arus dunia ini. Pasal 14 ayatnya yang ke-26, masih dalam Injil Yohanes, pasal 14 ayatnya yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajar. Roh Kudus yang akan mengajar saya dan saudara. Mengajarkan hal-hal yang baik pastinya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi pekerjaan Roh Kudus mengajarkan hal-hal yang baik kepada saya dan saudara. Mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau berbohong, membunuh, mencuri, apalagi saudara, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat itu bukan Roh Kudus yang mengajarkan. Itu pekerjaan dari iblis. Tetapi kalau Roh Kudus mengajarkan untuk kita tetap setia, tetap taat, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap bersemangat, tetap melihat karya Yesus yang sempurna, sekalipun mungkin kita ada dalam titik terendah dalam kehidupan ini. Roh Kudus mengajarkan firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, mungkin kita lupa saudara. Tetapi Roh Kudus ajarkan kembali bagaimana supaya kita kembali bersemangat di dalam Tuhan. Kembali bersemangat mengiring akan Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gak ada satupun manusia yang bisa menghafal seluruh ayat Alkitab. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya apa? Mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan. Ketika kita mulai lemah, Roh Kudus ingatkan kembali tentang firman Tuhan. Ketika iman ini mulai goyah, Roh Kudus ingatkan kembali tentang firman Tuhan. Ketika hal-hal yang ditawarkan dunia ini yang sepertinya baik tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, Roh Kudus ingatkan jangan lakukan itu. Mengingatkan saya dan saudara tentang firman Tuhan yang sudah Yesus Kristus sampaikan kepada saya dan saudara. Ayat 16, mari kita lihat saudara. Ayat 16, pasal 14 ayat 16 saya baca kembali. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yesus Kristus akan minta kepada Bapa supaya memberikan kepada kita seorang penolong. Roh Kudus pekerjaannya yaitu menolong saya dan saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan penolong yang lain. Kalau bahasa aslinya saudara, penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Jadi sama, Allah sendiri dalam pribadi Roh Kudus. Tuhan minta supaya dikirimkan kepada kita penolong.
untuk menolong saya dan saudara, yaitu roh kebenaran, menolong dalam kelemahan kita, menolong dalam ketidakberdayaan kita, menolong dalam segala hal, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Bersyukur saudara, di zaman kasih karunia, di zaman Rohul Kudus, kita punya penolong yang setiap saat bisa menolong saya dan saudara. Kalau manusia terbatas, kalau saudara sakit misalnya ya, ke rumah sakit, itu pun ngantri saudara, atau periksa ke dokter, itu pun harus ngantri. Butuh pertolongan, tetapi kalau masih banyak pasien yang harus ditangani, kita harus ngantri saudara. Tetapi kalau Roh Kudus, kapan saja kita minta pertolongan, pasti ditolong. Amin. Dalam setiap waktu, mau pagi, siang, sore, tengah malam pun, ketika kita berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Enggak dijawab, saya antri, aku masih mau tidur. Enggak saudara, langsung ditolong. Dengan cara Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus Kristus meminta kepada Bapa supaya dikirimkan penolong yang lain yang sama dengan yang pertama. Untuk menolong saya dan saudara supaya kita sampai ke tempat tujuan kita. Yaitu sorga yang kekal. Ada hal-hal yang kita merasa kita gak bisa dibantu oleh siapapun. Mari ingat kembali, kita punya penolong yang setia untuk selalu menolong kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Dia mengasihi saya dan saudara. Yang terakhir saudara, mari kita lihat tokoh Alkitab yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, saya baca mulai ayatnya yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, ini adalah perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus. Dikatakan ayat yang ke-6, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus peka, Paulus menyadari bahwa mereka tidak diizinkan untuk memberitakan Injil di Asia. Tujuannya bukan ke situ, tetapi ke tempat yang lain. Kita lihat hidup Paulus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus enggak memaksakan dirinya untuk masuk ke Asia. Paulus enggak memaksakan dirinya untuk masuk ke daerah Bitinia. Padahal motivasinya baik saudara, memberitakan firman kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang dibawa itu Injil firman Tuhan, tetapi tujuannya tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Paulus memahami akan hal itu. Dikatakan Roh Kudus mencegah mereka, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi mereka harus memberitakan firman kemana? Paulus memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat ayat selanjutnya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia
Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, kita lihat saudara, dari ayatnya yang ke-6, Roh Kudus mencegah mereka untuk pergi ke Asia. Ternyata Roh Kudus mempunyai rencana yang lain. Iya, kamu tetap beritakan firman, tetapi di daerah Makedonia. Terkadang saudara, kita punya keinginan yang baik. Kita punya motivasi yang baik dalam pelayanan, dalam kehidupan ini, dalam cita-cita kita. Sepertinya baik, enggak bertentangan dengan firman. Tetapi Roh Kudus mencegah, karena tempatnya bukan di situ. Karena yang harus terjadi bukanlah demikian. Sama seperti dengan Paulus, ada hal yang lain yang harus dikerjakan. Paulus harus ke Makedonia. Akhirnya dia sadar, Roh Kudus memimpin dia mendapatkan penglihatan, melihat seseorang yang meminta tolong kepada mereka. Akhirnya dia menyadari bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di sana. Ayat yang ke-11, mari kita lihat saudara. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara bisa melihat ayat-ayat selanjutnya ketika Paulus di Filipi, ketika Paulus di penjara. Yang sebenarnya ingin ke Bitinia tetapi sama Roh Kudus dicegah, disuruh pergi ke Makedonia. Dan akhirnya mereka pergi ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Paulus pergi sesuai tuntunan Roh Kudus. Dan hasilnya apa saudara? Banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat yang selanjutnya saudara bisa lihat. Di Filipi lah jemaat pertama dari pelayanan Rasul Paulus. Jadi jemaat Filipi ini adalah jemaat pertama dari pelayanan Rasul Paulus. Sekalipun dia di sana di penjara karena memberitakan firman, tetapi Roh Kudus yang tuntun. Penderitaan yang dia alami, Roh Kudus yang tuntun terus beritakan firman. Akhirnya terbentuklah jemaat yang ada di Filipi. Saudara bisa lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita bisa lihat, kita bisa baca bagaimana pengalaman-pengalaman hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Karena Paulus yang hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah. Ada jemaat-jemaat yang bertobat, datang kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, pasalnya yang ke-20 masih dalam kehidupan Paulus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, saya baca ayatnya yang ke-22 sampai ayat 23. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus ini hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika dia memberitakan firman dari kota ke kota, Roh Kudus sudah memberitahukan kepadanya selanjutnya apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia katakan selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
Ketika Paulus akan ke Yerusalem, penjara dan sengsara yang sedang menanti dia, Paulus sudah tahu itu yang akan terjadi. Apa karena dia seorang pemberontak? Apa karena dia seorang penjahat? Tidak, saudara. Tetapi karena memberitakan firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak suka mendengar firman. Mereka menfitnah, mereka memutarbalikkan fakta sehingga Paulus harus dipenjara. Sengsara yang sedang menanti Paulus ketika dia tiba di Yerusalem. Roh Kudus yang sudah menyampaikan ini yang akan terjadi. Tetapi dia benar-benar menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun penjara dan sengsara yang akan dia alami, yang penting nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidupnya. Amin. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayat 24 coba kita lihat. Tetapi aku tidak menghiraukannya waktu sedikit pun. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yang Paulus pentingkan, yang penting dia bisa menyelesaikan tugas pelayanannya. Roh Kudus kasih tahu ini loh yang akan kamu alami. Paulus mempersiapkan dirinya. Paulus dikuatkan oleh firman Allah. Paulus dikuatkan oleh Roh Kudus sampai dia katakan, yang penting saya dapat mencapai garis akhir. Itu yang terpenting. Dapat menyelesaikan pelayanan yang Tuhan Yesus sudah percayakan. Dapat memberitakan Injil kasih karunia Allah, dapat memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Bukan cuma bangsa Israel saja. Hidupnya benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Sengsara dan penjara yang menanti. Tapi Paulus enggak balik arah, saudara. Penderitaan yang aku akan alami di Yerusalem, kalau gitu saya pergi aja ke tempat yang lain. Tidak, saudara. Paulus tetap jalan. Dari kota ke kota sudah terus disampaikan ini yang akan kamu alami. Paulus tetap maju. Roh Kudus tetap kuatkan. Karena pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia, memimpin, mengajar, dan menolong. Yang dia tahu pasti penyertaan Tuhan sempurna. Pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita. Yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, mari kita mau terus belajar untuk hidup di dalam Roh Kudus, untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada tantangan pasti, ada persoalan pasti, tetapi kita mau ingat ada penolong yang selalu setia untuk menolong kita. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Buka hati, minta sama Tuhan. Hati yang rindu. Seperti orang yang haus, pasti akan berusaha untuk mengambil air untuk diminum. Sama seperti kita haus akan Roh Kudus, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Buka hati, minta dengan iman kepada Tuhan. Dan mari kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah yang dijanjikan Bapa yang sudah diberikan kepada saya dan saudara supaya menuntun kita sampai ke tempat tujuan, yaitu sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang sidang jamaat bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang dari awal kita angkat pujian ini saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Kasih Roh Kudus yang manis datang kepadaku, datang menuhiku, haleluya, datang urapiku, datang senangku. Roh Kudus yang manis, haleluya, datang menuhiku, datang urapiku. Terima kasih Roh Kudus, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa sebab kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dengan kasih Kristus. Ibu Iis Kristiase angkat di dalam doa. Terima kasih. Kerajaan surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterailah hati kami masing-masing ya Bapa. Oh ya Tuhan Yesus, biar kami boleh meneladani Paulus ya Tuhan, yang telah Engkau pakai ya Tuhan, dengan kepenuhan Roh-Mu ya Tuhan, untuk memimpin kami di setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ya Tuhan Yesus, kami pasrahkan dari dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Yesus berkati. Silahkan duduk. Nanti tetap latihan pujiannya kaum wanita. Dan mulai besok lagi, termasuk terakhir hari Sabtu, tapi Minggu masih keadaan puasa sampai kita
menerima perjamuan kudus. Jangan lupa kita pakai atas putih, bawah hitam, itu kita peringati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus dicurahkan 2 kali lipat. Ya. Kita akan adakan itu dan juga disertai dengan perjamuan kasih, yaitu makan bareng-bareng selesai ibadah, makan siang. Ya. Puji akan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sore ini pun juga ada sesuatu yang nanti sebentar kita terima juga, ada yang berkorban berkat, yaitu walaupun berupa apapun kita akan terima bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Besok tetap persekutuannya 5:30. Nanti selesai ibadah langsung ditoto kursi tikarnya, tolong pemuda-pemuda tolong diatur sekalian, besok enggak rupat ya. Puji akan nama Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan angkat ini rapnya Urapi. Haleluya. Yang manis datang, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang membawa saudara dan saya, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menyegarkan kita. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Roh Kudus yang manis. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam ibadah petang ini, dari awal, pertengahan sampai akhir. Pesan-pesan firman Allah ialah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, memimpin kami, membimbing kami, mengajarkan kami kepada kebenaran-kebenaran yang dari Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya yang Kau berikan kepada kami bersama ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini, latihan pujian kaum wanita dan persembahan yang dikerjakan jemaat-Mu. Dan Tuhan berkati kembalikan mulai besok, yaitu Jumat sampai Sabtu sampai Minggu pagi, Minggu siang untuk kami beribadah ya Tuhan. Juga kami serahkan seluruhnya dalam tangan Kau yang masih dalam mengikuti dalam penyangkalan diri berpuasa. Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan selalu ya Bapa. Kami tetap percaya semuanya apa yang akan kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih, selesai semuanya pulang. Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus, agar kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ini ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada saat petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulang dengan kemenangan, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan membawa sukacita. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada petang ini. Dan kami boleh menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir petang ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya.